Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nur muda ini memegang erat sebuah Al-Quran dan dilahap api yang besar karena raja yang murka. Tetapi dengan kuasa Allah, tak ada sedikit pun yang terbakar dalam diri dan Al-Qurannya, hingga membuat ribuan orang Nasrani tercengang dan menjadi mualaf. Subhanallah. Mari kita simak cerita seru ini. Semoga yang subscribe dilancarkan rezekinya, amin. Di sebuah kota yang terletak di lembar yang subur, umat manusia hidup dalam keragaman. Kota itu dikenal sebagai pusat perdagangan dan ilmu pengetahuan. Sebuah tempat di mana budaya, agama, dan tradisi yang berbeda bisa berkembang dan saling melengkapi. Jalan-jalan kota dipenuhi pedagang dari berbagai penjuru yang datang untuk menjual barang-barang langka dan pengetahuan yang mereka bawa. Toko-toko dan perpustakaan yang megah menjadi saksi bisu dari kemakmuran yang terus berkembang. Namun, di balik kehidupan yang tampak makmur dan harmonis itu, ada masalah besar yang menggerogoti kota itu. Dari dalam ketidakadilan yang dilakukan oleh pemimpin kota yang zalim, Raja Zaid. Raja Zaid adalah sosok yang tampaknya memerintah dengan tangan besi. Pada awal masa pemerintahannya, ia dikenal bijaksana, memperhatikan kebutuhan rakyatnya, dan berusaha membangun kota menjadi pusat peradaban. Namun, seiring berjalannya waktu, kekuasaan dan kecintaan pada harta benda mulai merasuki hatinya. Ia semakin tergoda oleh godaan duniawi dan mulai menindas rakyatnya demi memenuhi ambisi pribadi. Rakyat yang awalnya makmur kini semakin terjerat dalam penderitaan. Mereka yang miskin semakin terperangkap dalam kemiskinan. Sementara golongan elit yang mendukung kekuasaannya menikmati kehidupan yang serba mewah. Namun, yang lebih menyedihkan adalah sikap Raja Zaid terhadap kebebasan beragama dan keadilan sosial. Ia mulai melarang ajaran-ajaran agama yang tidak sejalan dengan kekuasaannya. Al-Quran, sebagai petunjuk hidup bagi umat Islam, dianggap sebagai ancaman besar baginya. Raja Zaid takut bahwa ajaran yang terkandung dalam Al-Quran dapat mengguncang dasar kekuasaannya yang rapuh. Ia bahkan memerintahkan agar kitab-kitab suci, termasuk Al-Quran, dibakar agar tidak ada lagi yang bisa menentang penguasaannya. Di tengah-tengah ketidakadilan yang merajalela, Umar adalah sosok pemuda yang penuh keteguhan, hati dan cinta kepada Allah. Ia lahir dalam sebuah keluarga sederhana di kota yang subur itu, dan sejak kecil sudah diajarkan tentang keimanan dan ketakwaan. Meskipun berasal dari keluarga yang tidak kaya, Umar memiliki semangat hidup yang tinggi dan tekad yang kuat untuk mengejar ilmu dan kebenaran. Dalam dirinya, ada semangat juang yang luar biasa, namun ia tetap rendah hati dan bijaksana. Umar dikenal di kota itu sebagai pemuda yang tak kenal lelah dalam belajar. Ia menghabiskan waktu berjam-jam di perpustakaan, merenung dan menggali makna-makna yang terkandung dalam setiap ayat Al-Quran. Bagi Umar, Al-Quran bukan sekadar kitab suci yang dibaca setiap hari, tetapi juga petunjuk hidup yang memberikan kedamaian dalam jiwanya. Saat ia membuka Al-Quran, seolah-olah ia menemukan kedalaman yang tak terhingga. Ia tidak hanya mempelajari ayat-ayatnya, tetapi juga meresapinya ke dalam kehidupannya sehari-hari. Penampilannya sangat sederhana. Ia mengenakan jubah yang sudah mulai usang, namun wajahnya selalu memancarkan kedamaian dan ketenangan. Rambutnya yang hitam dan tebal seringkali tampak sedikit berantakan, mencerminkan keprihatinannya yang lebih besar terhadap nilai-nilai kehidupan daripada penampilan fisiknya. Matanya, meskipun tajam dan penuh pemikiran, selalu dipenuhi dengan kelembutan. Senyumannya yang jarang muncul pun mengandung kedalaman yang menunjukkan ketenangan batin yang tak tergoyahkan oleh cobaan hidup. Umar dikenal sebagai pribadi yang sangat bijaksana dan penuh kasih sayang. Ia tidak hanya mengajar dengan kata-kata, tetapi dengan perbuatannya. Banyak orang yang datang kepadanya untuk mendapatkan nasihat dan bimbingan, karena mereka merasakan kehangatan dan kebenaran dalam setiap kata yang ia ucapkan. Ketika seseorang dalam kesulitan, Umar akan memberikan pertolongan tanpa meminta imbalan. Meski kadang ia sendiri tidak memiliki banyak harta, bagi Umar, kebahagiaan sejati terletak pada berbagi dan memberi, bukan pada kekayaan duniawi. Di saat-saat yang penuh keraguan dan ketidakpastian, Umar selalu menjaga ketenangan hatinya. Dalam setiap doa yang ia panjatkan kepada Allah, ia memohon agar diberikan kekuatan untuk tetap berada di jalan yang benar. Ia tahu bahwa hidup ini penuh dengan ujian,
Dan setiap ujian adalah kesempatan untuk lebih dekat kepada Allah. Dalam hati Umar, tidak ada yang lebih penting daripada menjaga hubungan dengan Tuhan. Ia percaya bahwa hanya dengan mengandalkan Allah, segala cobaan bisa dihadapi dengan sabar dan tawakal. Pagi itu, api mulai menyebar ke seluruh kota dengan sangat cepat. Raja Zaid memerintahkan agar pembakaran dimulai dari pusat kota, tempat di mana banyak orang berkumpul. Api yang berkobar membakar rumah-rumah, toko-toko, dan bahkan beberapa bangunan yang menjadi pusat peradaban dan ilmu pengetahuan. Orang-orang yang melihatnya merasa nyeri, namun kebanyakan dari mereka tidak mampu melawan. Mereka hanya bisa menyaksikan kehancuran yang terjadi. Ketika api mulai mendekati rumah Umar, ia merasa bahwa saatnya telah tiba. Namun, dengan penuh keyakinan, Umar memegang erat Al-Quran dan memanjatkan doa kepada Allah. Ya Allah, Engkaulah pelindung kami. Jaga kami dalam ujian ini. Kami menyerahkan diri sepenuhnya kepadamu. Saat api semakin mendekat, keajaiban terjadi. Di tengah kobaran api yang luar biasa, Al-Quran di tangan Umar tetap utuh dan tidak terbakar sedikit pun. Api yang membakar segala sesuatu yang ada di sekitarnya, seperti menghindar dari kitab itu. Bahkan, tidak ada bekas apapun pada Al-Quran tersebut. Umar yang memegang kitab itu berdiri tegak, dikelilingi oleh api yang membara, namun tidak merasakan sedikit pun panasnya. Kejadian itu menarik perhatian banyak orang, termasuk sejumlah umat Nasrani yang ada di kota tersebut. Mereka sudah lama mendengar tentang mukjizat-mukjizat dalam sejarah umat Islam. Namun kali ini, mereka menyaksikan langsung dengan mata kepala mereka sendiri. Salah seorang pendeta yang bijaksana, bernama Yohanes, yang terkenal dengan kedalaman ilmunya, terkejut melihat apa yang terjadi. Ia tidak bisa menjelaskan bagaimana mungkin Al-Quran itu tidak terbakar, padahal segala sesuatu di sekitarnya hangus dilalap api. Ini bukan kebetulan, kata Yohanes dalam kebingungannya. Ini adalah bukti dari kekuasaan Tuhan yang lebih besar dari segala sesuatu yang kita ketahui. Yohanes mendekati Umar yang sedang berdiri dengan tenang, memegang Al-Quran yang tidak terbakar itu, dan berkata, apa yang kita lihat ini adalah sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh akal manusia. Ini adalah tanda yang jelas bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari yang kita bayangkan. Umar tersenyum dengan penuh ketenangan dan menjawab, ini adalah bukti bahwa hanya Allah yang Maha Kuasa. Al-Quran ini adalah petunjuk hidup yang diturunkan olehnya. Tidak ada yang bisa menghancurkannya, karena Allah sendiri yang menjaganya. Tidak ada yang lebih besar dari kekuatannya. Berita tentang keajaiban itu menyebar dengan cepat di seluruh kota. Banyak orang yang awalnya ragu, mulai berpikir ulang tentang keyakinan mereka. Umat Nasrani, yang sebelumnya tidak begitu paham tentang Islam, mulai mendekati Umar untuk bertanya lebih dalam mengenai ajaran-ajaran Islam. Mereka merasakan adanya kedamaian yang luar biasa dari ajaran yang dibawa oleh Umar, dan banyak di antara mereka yang mulai tertarik untuk mempelajari lebih jauh tentang kebenaran yang terkandung dalam Al-Quran. Kehidupan di kota itu mulai berubah. Pemimpin Salim, Raja Zaid, yang tadinya sangat berkuasa, mulai merasakan dampak dari kebijakan kejamnya. Rakyat yang telah lama tertindas kini mulai bangkit dan menuntut keadilan. Mereka yang dahulu takut padanya kini merasa diberdayakan oleh keyakinan baru yang mereka temukan. Rakyat mulai berdiri bersama untuk menghadapi ketidakadilan. Akhirnya, Raja Zaid jatuh dari kekuasaannya. Ia ditangkap dan diadili oleh rakyat yang telah bosan dengan kekuasaannya yang otoriter. Di hadapan rakyat, ia mengakui bahwa ambisinya telah membutakan mata hatinya, dan ia menyesali semua tindakan kejam yang telah ia lakukan. Setelah kejatuhan Raja Zaid, kota itu mulai dibangun kembali dengan semangat baru. Keajaiban Al-Quran yang tidak terbakar menjadi simbol kekuatan Allah yang tak terbayangkan. Meskipun kota itu penuh dengan perbedaan, kini ada rasa saling menghormati dan pengertian di antara warganya. Mereka sadar bahwa meskipun mereka berbeda agama dan keyakinan, mereka tetap satu sebagai umat manusia yang saling membutuhkan. Di tengah kota yang kembali bangkit itu, Al-Quran yang tidak terbakar tetap menjadi petunjuk dan pengingat bagi setiap orang. Ia mengajarkan mereka tentang kebenaran, keadilan, dan kasih sayang Allah yang tak terhingga.